Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izak Baramir dengan NPM 2216051100 yang akan menjelaskan tentang resumen saya yang berjudul Eksistensi Makhluk di Hadapan Sang Khalid dari bab 2. Hakikat alam manusia. Konsepsi para ilmuwan tentang penciptaan jagat raya berubah-ubah sepanjang sejarah peradaban manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemutikhairan alat yang digunakan sebagai sarana observasi dan kemajuan ilmu fisika. Tahun 1929 terjadi peristiwa penting. Seorang ilmuwan bernama Hubble menemukan teropong bintang terbesar di dunia. Peristiwa tersebut menjadi awal bergesernya pendapat para ahli tentang penciptaan alam semesta. Merubah secara radikal konsepsi para fisikawan tentang asal-usul kejadian jagat raya. Sekitar 15 abad yang lalu, ayat-ayat Al-Quran telah diturunkan. Di dalam terdapat ayat-ayat yang secara garis besar mengandung uraian tentang penciptaan alam semesta. Ayat-ayat ini disebut Al-Kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta. B. Proses kejadian alam semesta. Yang pertama, air, makhluk pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu apapun sebelum Dia menciptakan air. Hal ini dikemukakan oleh Al-Sududi dalam tafsirannya berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 7. Dijelaskan bahwa air merupakan awal makhluknya sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Air merupakan makhluk pertama kali Allah ciptakan wa ta'ala. Setelah itu baru arsy, kalamul, a'la, penagung, lahulul mahfuz, langit dan bumi. Jika demikian, berarti penciptaan alam semesta bukan berarti materi. Setelah air tercipta, waktu dan tempat pun menjadi ada. Yang kedua, bantahan terhadap teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori yang menganggap terciptanya alam semesta dari suatu materi yang terkekang sehingga meledak dengan ledakan yang dahsyat dan energi yang besar. Peristiwa ini disebut dengan nama Big Bang, ledakan besar. Menurut para ilmuwan yang mencetuskan teori ini, selama terjadi karena dua gumpalan gas elektron dan proton, pada proses selanjutnya gas yang panas tersebut menggumpal dan menebal, saling tarik-menarik sehingga menyerupai gumpalan asap. Kemudian dari situlah terbentuk bintang, planet, bumi, tata surya, dan segala hal yang ada di jagat raya ini. Teori ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Ini sebuah teori yang tidak dapat diterima secara akal sehat. Hisam Talba 2015.253 membantah teori Big Bang, yaitu pertama, dari mana bintang itu berasal? Kedua, dari mana debu itu berasal? Ketiga, dalam ilmu fisika, hampir semua ahli bidang tersebut berpendapat jika ada dua partikel dan di situ terjadi repulse, daya untuk merenggang satu sama lain, yang keduanya tidak saling mendekati satu sama lainnya dalam jarak tertentu, maka ledakan pun tak terjadi. Lalu bagaimana mungkin keduanya akan saling mendekati lebih dari itu sehingga ledakan dapat terjadi? Seandainya kita isi penuh balon dengan gas dan meledak, apakah ia akan berkumpul menjadi satu tempat saja? Jawabannya tidak, ia akan menyebar ke semua sudut. Kelima, unsur kabut dan gas mempunyai ciri yang sama, namun bumi tidak dapat menyerupai planet lain. Namun teori ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 9. C. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur sel telur dan sperma, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surat Al-Insan ayat 76 ayat 2. Kejadian manusia berdasarkan telaah akal manusia. Kelompok evolusi oleh Charles Darwin mengemukakan bahwa manusia berasal dari kera, teori evolusi. Semua manusia berasal dari bangsa yang lebih rendah, yakni hewan. Supan Khusus Mahamiharja mengatakan jenis-jenis yang lahir dalam proses evolusi dari bangsa hewan menjadi manusia antara lain Australopithecus, Pithecanthropus erectus, Homo neanderthalensis,
Seiring berkembangnya zaman, teori Darwin telah dibatalkan oleh penemuan-penemuan ilmiah sesudah dia, karena tidak ditemukannya jenis antara dari bangsa hewan kepada jenis manusia. Teori evolusi Darwin hanya menekankan persamaan pada sudut jasmania dan mengabaikan segi perbedaan asasi dengan sudut rohania. Kejadian manusia berdasarkan nakal. Firman atau wahyu Allah dan sunnah Rasulullah dalam pandangan Islam disebut nakal. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 4, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memberikan berbagai potensi-potensi dalam diri manusia seperti pikir, akal, nafsu, dan budaya. Proses penciptaannya Adam alaihissalam. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan penciptaan Adam dapat kita jumpai pada surat Al-Anbiya 21.30, Al-Insan ayat 76 ayat 1, Nuh 71 ayat 14 dan 17, Fatir 35 ayat 11, Al-Saffat 31 ayat 11, dan Al-Hijr 15 ayat 26 tentang penciptaan manusia pertama dari tanah. Proses penciptaan Hawa. Maksud dari ayat ke-39 Az-Zumar, menurut jumhur musafir, ialah Hawa adalah bagian dari tubuh tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, ada pula yang menafsirkan undur yang serupa, yakni dari tanah yang daripadanya Adam alaihissalam diciptakan. Proses penciptaan